Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Francisca Sungguh dengan NIM 333240094. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum, yaitu tugas mingguan shift 2. Nah, di sini ada soal sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi berbagai jenis barang, di antaranya lemari pakaian kaca K, lemari piring P, dan jemuran lipat J. Setiap barang tersebut diproses pada tiga bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 70 jam pada bagian pengukuran, 50 jam pada bagian pemotongan, dan 90 jam pada bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari pakaian kaca dibutuhkan waktu 3 jam pada bagian pengukuran, 2 jam bagian pemotongan, dan 1 jam di bagian perakitan. Nah, untuk menghasilkan satu unit lemari piring dibutuhkan waktu 4 jam di bagian pengukuran, 1 jam di bagian pemotongan, serta 3 jam di bagian perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit jemuran lipat dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Nah, keuntungan per unit lemari pakaian kaca adalah $2, lemari piring $4, sedangkan jemuran lipat $3. Permasalahan perusahaan furniture tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program ini ada sebagai berikut. A. Buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan industri home furnishing ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. B. Berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? C. Berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran? Jelaskan. D. Apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk baru yaitu jemuran handuk H dengan harga jual $12 dengan keuntungan besar $6 per unit, dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, 1 jam perakitan, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Note, kerjakan menggunakan Microsoft Excel dan POMQM. Di sini aku akan kerjain di POMQM dulu. Nah, jadi kita bakal buat model matematiknya di POMQM. Nah, kita buka POMQM, terus kita ke modul, kita pilih linear programming, terus kita klik new, terus ini kita ganti jadi tugas mingguan underscore nim. 333240094. Nah, karena tadi ada tiga eh, proses, yaitu pengukuran, pemotongan, sama perakitan. Jadi number of constraint-nya 3, terus variabelnya 3. Kenapa? Karena tadi ada 3 produk, yaitu lemari pakaian kaca sebagai K, terus lemari piring sebagai P, dan jemuran lipat sebagai J. Nah, terus karena kita mau cari keuntungan maksimal, jadi kita pakainya maximize. Habis itu kita oke. Nah, terus kita ganti aja constraint-nya menjadi 3 proses tadi yang pengukuran, terus pemotongan, sama perakitan. Terus X1-nya kita ganti jadi K untuk lemari pakaian kaca, terus P untuk lemari piring, dan J untuk jemuran lipat. Nah, di sini kita tulis untuk pengukuran pada K yaitu di 3 jam, terus pemotongan 2 jam, terus perakitannya 1 jam. Terus untuk di bagian P-nya tadi pengukuran 4 jam, pemotongan 1 jam, dan perakitan 3 jam. Terus di bagian jemuran lipat pengukuran sama di 2 jam, juga pemotongan, juga perakitan. Terus tadi maximize-nya didapat dari keuntungan setiap produk. Keuntungan di setiap produk tadi ini $2, $4, dan $3. Kita masukin ke kolom M untuk K $2, terus P-nya $4, J-nya $3. Nah, terus kita masukin RHS-nya, tadi pengukuran maksimalnya itu di 70 jam, di pengukuran, terus di pemotongan 50 jam, di perakitan 90 jam. Oke, terus kita akan klik solve. Nah, keluar hasilnya seperti ini. Terus kita ke bagian iteration, karena kita akan mengerjakan di dua software, POM sama Microsoft Excel, jadi kita klik iteration. Nah, terus kita lihat yang iteration 3-nya. Aku akan full screen dulu biar bisa kelihatan. Nah, terus iteration 3-nya ini kita akan copy buat kita taruh ke Excel. Nah, karena aku udah copy di Excel sebelumnya, jadi kita akan lihat ya. Nah, di sini. Ini iteration 3 yang kita dapat dari POMQM tadi. Nah, di sini didapatkan iteration 3-nya seperti ini. Nah, terus, nah kita buat model matematikanya di Excel. Nah, tadi kan diketahui lemari pakaian kaca itu sebagai K, lemari piring sebagai P, terus jemuran lipat sebagai J. Nah, di situ model matematikanya itu fungsi tujuan mak Z yaitu 2K ditambah 4T tambah 3J tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3. Nah, fungsi kendalanya ini yang pertama ada 3K tambah 4P tambah 2J tambah S1 kurang dari sama dengan 70 untuk kendala di pengukuran. Terus 2K tambah 1P tambah 2J tambah S2 kurang dari sama dengan 50.
kendala di bagian pemotongan. Terus 1K tambah 3P tambah 2J tambah S3 kalau nggak sama dengan 90 itu kendala pada bagian perakitan. Nah, untuk KPB ini lebih dari sama dengan nol. Nah, oke, di sini kita akan mencari shadow price karena tadi model matematikanya udah kita buat dari POM-QM, terus kita salin iteration 3 dari POM-QM. Nah, terus udah kita salin, kita akan cari shadow price untuk setiap kegiatan atau proses. Nah, kalau tadi ada kegiatan, ada 3 kegiatan pengukuran pemotongan perakitan. Nah, untuk shadow price pengukuran ini didapat dari ZJ pada select 1, yaitu 0,83. Selanjutnya untuk pemotongan didapat dari ZJ juga, cuma pada select yang kedua. Terus untuk yang perakitan masih sama, didapat dari ZJ, tapi pada select yang ketiga, yaitu 0. Nah, terus kita akan mencari change vektornya. Nah, tadi kan pada soal dia menanyakan pada saat penambahan 7 jam pada pengukuran dan juga pengurangan. Nah, karena penambahan dan pengurangannya 7 jam, jadi kita akan mencari solusi lama, perubahan, solusi baru, keuntungan lama sampai perubahannya. Nah, di sini kita akan cari solusi lama. Nah, solusi lama ini didapat daripada ini, si quantity yang ini ya. Nah, di 6,66667. Terus kita ketik aja sama dengan, kita klik yang tadi, yang ini. Nah, terus habis itu, karena rumusnya masih sama, kita akan klik dia, terus kita drag sampai ke slide 3. Nah, untuk perubahan didapat dari si ini, si select 1 yang 0,333 ini kita kali sama 7 karena dia penambahan 7 jam dan didapat hasilnya 2,3331. Nah, karena rumusnya masih sama untuk yang C dan select 3 jadi kita drag aja ke bawah. Nah, terus habis itu untuk solusi barunya didapat dari penambahan solusi lama juga perubahan. Jadi 6,6667 ditambah 2,3331 didapat solusi barunya 8,998. Nah, karena rumusnya masih sama, kita drag aja sampai ke select 3. Nah, terus untuk keuntungan baru ini didapat dari perkalian antara iteration 3 ini, yang 430 ini, kita kaliin sama solusi baru yang kita dapat tadi. Nah, jadi kita tinggal klik aja sama dengan, terus kita klik yang 4 dikali sama 8,99, terus tambah 3 dikali 20,49, ditambah 0 dikali 21,99. Nah, didapat keuntungan barunya yaitu 97,5. Nah, untuk keuntungan lamanya ini didapat dari sini yang ZJ yang ini yang 91,667. Nah, selanjutnya untuk perubahan didapat dari pengurangan antara keuntungan baru dengan keuntungan lama didapat 5,83. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pada bagian pengurangan 7 jam proses pengukuran. Nah, solusi lamanya ini kita dapat dari solusi lama yang udah kita dapat di sini. Ini juga tadi didapatkan dari yang ini, yang quantity yang ini. Jadi kita bakal klik sama dengan 6,667 dari solusi lama sebelumnya. Terus kita drag sampai ke slide 3 karena rumusnya masih sama. Terus untuk perubahan kita dapat dari pengalian dari si ini, si select 1 yang 0,333 ini, kita kalikan sama min 7. Nah, kenapa min 7? Karena dia pengurangan 7 jam. Nah, didapat hasilnya min 2,331. Nah, terus rumusnya masih sama, jadi kita drag aja sampai ke select 3. Terus solusi barunya didapat dari penambahan solusi lama ditambah sama perubahan. Didapat untuk yang P 4,33, terus yang J 22,83, terus select 3, 31,33. Terus untuk keuntungan barunya sama caranya kayak tadi, cuma bedanya iteration 3 yang ini, yang 430 ini kita kaliin sama solusi baru yang ada di pengurangan ini. Jadi 4 sama dengan 4 dikali sama solusi baru yang ini 4,33 terus ditambah 3 dikali sama 22,8 terus ditambah 0 dikali sama 31,33 didapat hasilnya di 85,84. Nah, untuk keuntungan lamanya ini didapat dari ini yang ini sama kayak tadi sama dari yang ZJ-nya ini. Nah, habis itu untuk perubahan didapat dari pengurangan keuntungan baru dikurang sama keuntungan lama. Jadi didapat hasilnya minus 5,83. Nah, yang keempat atau terakhir kita bakal cari reduce cost. Nah, reduce cost ini kita masukin aja. Tadi kan dia pengen bikin produk dengan waktu 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan. Nah, terus nilai per jamnya ini didapat dari si pengukuran yang ini, yang 0,83 ini.
Terus habis itu si nilai per jam pada pemotongan didapat dari nilai pemotongan yang ini 0,67. Terus habis itu untuk nilai per jam perakitan didapat dari jumlah yang diperlukan dikali sama nilai per jam. Jadi 3 dikali sama 0,83 didapat 2,49. Terus untuk pemotongan juga masih sama rumusnya. Jumlah yang diperlukan pada pemotongan dikaliin sama nilai per jam pada pemotongan didapat hasilnya 2,68. Terus untuk perakitan didapat dari jumlah yang diperlukan pada perakitan dikali nilai per jamnya. Nah, terus untuk total biayanya ini didapat dari total dari setiap pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Jadi didapat hasilnya, kita klik sum, terus kita pilih bagian total pengukuran, pemotongan, perakitan, terus didapat hasilnya 5,17. Nah, selanjutnya kita akan ke solver. Nah, di sini karena aku udah salin sebelumnya, jadi di sini udah ada fungsi kendala, fungsi non negatif, sama fungsi maksimalnya. Selanjutnya kita akan mencari total. Nah, di sini kita akan klik sama dengan, terus kita pilih sum produk, terus kita klik array satunya yang pengukuran, terus koma sama dengan kita yang solusi optimal. Terus kita kunci sekali, terus kita enter. Nah, terus habis itu karena rumusnya sama, kita akan drag sampai ke keuntungan. Terus habis itu kita akan solver, kita ke data, terus kita akan solver. Nah, di sini kita pilih set objektifnya itu yang ini, yang total di keuntungan. Terus untuk by changing variable salesnya ini kita pilih di solusi optimal. Terus untuk subject to the constraint-nya, nah, untuk subject to the constraint-nya, kita bakal pilih yang di bagian total dan kapasitas ini. Jadi sales reference-nya, yang fungsi kendala yang ini, terus tandanya kurang dari sama dengan, terus constraint-nya yang di kapasitas. Terus untuk selanjutnya, sel reference-nya yang total yang di fungsi non negatifnya, terus tandanya lebih dari sama dengan, terus kapasitasnya yang ini juga. Terus habis itu, kita oke. Jangan lupa ininya diganti ke simplex LP, terus kita akan solve. Nah, terus kita bakal pilih reportnya ensure sensitivity dan limits. Terus kita akan klik oke. Oke, nah di sini udah keluar yang answer sama sensitivity-nya sama limits-nya. Nah, di sini didapat keuntungan totalnya 91,6667, terus solusi optimalnya, terus objective result yang lower limit dan upper limit. Di sini juga ada sensitivity report-nya, terus ini ada answer report-nya. Sama kayak di yang POM QM tadi. Ini, solusinya sama ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.